أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Innal ladzina temen sedune wong akeh ja'u kang padha teka sapa alladzina bil ifki kelawan cerita goroh bil ifki kelawan cerita goroh aswa'il kadhibi tegese luweh ala-alane goroh mitnah buhtan ala Aisyah ta'ingatan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kang dadi ibune pira-pira mukmin biqadfiha kelawan dalih zina Sayyidah Aisyah iku usbatun golongan mingkum kang tetep sangking sira kabeh jama'atun tegese golongan minal mu'minina kang tetep sangking pira-pira wong mukmin qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah ayhum tegese utawi usbah iku Hasan ibnu Thabitin sahabat Hasan bin Thabit wa Abdullah lan Abdullah ibnu Ubayyin pimpinane wong munafik wa Mistahun lan Mistah wa Hamnatu lan Hamnah bintu Jahsyin kang dadi anak wadone Jahsy la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum la tahsabuhu aja padha nyono sapa sira kabeh ing ifku ayyuhal mu'minuna eling-eling dindine kang dadi wong pira-pira wong mukmin ghairul usbati kang zakliyane golongan kang sakliyane golongan kang gawe goroh syarran lakum majana syarran ing luweh ala lakum kedue sira kabeh bal huwa balik utawi ifku iku khairun luweh bagus lakum kedue sira kabeh ya'jurukumullahu bihi wa yuzhiru bara'ata Aisyata wa man ja'a ma'aha minhu wa huwa Safwanu
ya jurukum tegese paring ganjaran, tegese paring ganjaran sinten Allah ing sira kabeh, paring ganjaran ing sira kabeh sinten Allah Gusti Allah. Bihi sebab ifku, wa yudhiru lan mertelaaken sinten Allah bara'ata Aisyata ing lebarane Sayyidah Aisyah, wa man lan wong jaa kang teka sapa man ma'aha ing dalem sertane Sayyidah Aisyah, ma'aha ing dalem sertane Sayyidah Aisyah, wa huwa Safwanu, wa huwa wa man ja'a ma'ahu minhu ne wa man lan wong ja'a kang teka sapa man ma'aha ing dalem sertane Sayyidah Aisyah, teka minhu sangking ifku, wa huwa utaiman iku Safwanu sahabat Safwan bin Mu'attal. Fa innaha maqadam satuhune Sayyidah Aisyah iku qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah kuntu ing lafat kuntu ma'an nabi, kuntu ana sapa ingsun iku ma'an nabi tetep ing dalem sertane Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ing dalem perangan, ba'da ma unzila ing dalem sause oleh den turunaken apa al hijabu ayat kang mertelaaken hijab, aling-aling wong wedok kudu menggunakan hijab dari yang menghalangi dari pandangan para laki-laki. Fa faragha nuli rambung sinten Kanjeng Nabi min hasaking ghazwah, wa raja'alan kundur sinten Kanjeng Nabi, wa dana lan parek sinten Kanjeng Nabi minal Madinati sanggeng Madinah, wa adana lan paring weruh sinten Kanjeng Nabi birrahili kelawan budalan lailatan ing dalem suwijine wengi. Famasyaitu wa qadaitu sya'ni, famasyaitu nuli mlaku sapa ingsun, wa qadaitu lan nekani sapa ingsun sya'ni ing tingkah ingsun utawa hajat ingsun. Wa akbal tulan madhep sapa ingsun ila rahli maring rombongan, ila rahli maring rombongan. Fa idzan nuli dumadaan nalikane akbal tu ila rahli ikti utawi kalung ingsun iku ingkota pedhot apa ikti wa utai ikti bikasil muhmalati klan maca kasrah huruf kang den suwungaken saking titik ain iku al-qiladatu kalung, iku al-qiladatu kalung. Farajatu nuli bali sapa ingsun altamisuhu halih goleki sapa ingsun ing ikti, wa hamalu lan padha nggawa to mikul
lan padha nggawa ta mikul sapa kaum sahabat yang ikut perang haudaji ing sekedhuk ingsun wa mayurkabu fihi ala ba'iri yahsabunan fihi huwa utawi haudats iku ma perkara yurkabu kang den tumpahi apa fihi ing dalem ala bairi ing atase untuk ingsun yahsibunani halih padha nyono sapa kaum ing ingsun fihi ing dalem haudats wa kanat lan ana sapa anisa'u pira-pira wadon iku khifafan pira-pira kang enteng inama yakulna angin bestine padha mangan sapa nisa al ulqata ing panganan kang sithik al ulqata ing panganan kang sithik huwa utawi ulqah lafat ulqah iku bidomil muhmalati lan maca dhammah huruf kang den suwungaken sang titik wa sukunil lam lan maca sukunil lam al uqah minat ta'ami saking pangan ayil qoli la tegese panganan kang sithik wa wajatu lan nemu sapa ingsun ikdi ing kalung ingsun wajitu lan teka sapa ingsun ba'da masaru ing dalam sause oleh padha mlaku sapa kaum Wajalastu nuli lungguh sapa ingsun fil mangzili ing dalem panggonan leren alladzi kang kuntu kang ana sapa ingsun iku fi tetep ing dalem alladzi padhanan tulan nyono sapa ingsun annal qauma ing temen satuhune annal qauma ing temen satuhune kaum iku sayafki dunani bakal padha kilangan sapa kaum ing ingsun fayarjiuna nuli padha baleni sapa kaum ilaya maring ingsun faghalabatsni ainaya fanimtu faghalabatsni nuli nglindih ing ingsun apa aina yang meribat loro ingsun fanim tunuli turu sapa ingsun wakana lan ana sapa Sofwan kukot arrosa temen-temen ngeri sapa Sofwan miwara il jaisi sangking burine bala tentara sangking burine bala tentara Faddalaja nuli mlaku ana akhire wengi sapa sahabat Sofwan sapa sahabat Sofwan huma utawi lafat ar-rosalan iddalaja iku bitasydidi ra'i iku bitasydidi ra'i kelawan maca tasydid ra wa dalilan dal aina zala tegese leren sapa sahabat Sofwan min akhiril laili saking akhire wengi lil istirahati krana istirahah fasara nuli mlaku sapa
Sofwan minhu sangking akhiril lail. Fa asbaha fi manzilihi. Fa asbaha nuli manjing esuk sapa sahabat Sofwan fi manzilihi ing dalem nggon lerene sahabat Sofwan. Faro'a sawada insanin naimin ay syakhsahu. Faro'a nuli ningali sapa sahabat Sofwan sawada insanin ing jengrenge menungso naimin kang turu. Ay syakhsahu tegese jengrenge insan. Fa'arafani nuli kenal atau weruh sapa sahabat Sofwan ing ingsun. Khina ra'ani ing dalem mangsane ningali sapa Sofwan ing ingsun. Wa kana lan ana sapa sahabat Sofwan iku yaroni ningali sapa sahabat Sofwan ing ingsun qabla hijabi ing dalem sadurunge temurune ayat hijab. Fastaiko nuli tangi turu nuli tangi sangking turu sapa ingsun bisterjai kelawan maca istirjae Sofwan. Khina arafani ing dalem mangsane weruh sapa Sofwan ing ingsun. Ai qailihi tegese ai qailihi tegese pengucape Sofwan rupane inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Afat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa khammartu nuli nutupi sapa ingsun waji ing wajah ingsun bijilbabi kelawan jilbab ingsun ay ghattaitu tegese nutupi sapa ingsun ing wajibil mulaati kelawan kudung. Wallahi demi Allah makallamani ora nggunemi sapa Sofwan ing ingsun bikalimatin kelawan sak kalimah. Wala sami'tu lan ora krungu sapa ingsun minhu sangking Sofwan kalimatan ing kalimah ghairastirjaihi sakliyane wacan istirjae Sofwan. Hina anakha ing dalem semangsane jerumaken sapa Sofwan rahilatahu ing tunggangane Sofwan. Wawati alan ngidak sapa Sofwan ala yadiha ing atase sikil ngarepe Rohilah. Sikil ngarep kuwi cara wong Arab nyebut tetep tangan. Di unta iku ya sing sikil ngarep tangan, lah sing sikil tenanane sing mburi. Nang Jawa ya ora. Ya kabeh sikil ora enek sing tangan. Sikil ngarep sikil mburi. Para kibatuhanuli nunggang sapa ingsun ing Rohilah. Fantolaka nuli budalan sapa Sofwan yaqudu halih nuntun sapa Sofwan bi kelawan ingsun arrahilata ing tunggangan unta. Hatta ataina singgo nekani sapa ingsun al-jaisha ing bola tentara. Ba'da manazalu ing dalam sause
oleh podo leren sapa jesh muhirina halih muwirina fi nahrid zahira muwirina halih piro-piro wong kang muwirina halih piro-piro wong kang kepanasan fi nahri zahirati ing dalem panase wektu zuhur aimin awwara tegese sang lafat awwara waqifina tegese ale pira-pira kang leren fi makanin ing dalem panggonan waghrin kang panas min syiddatil harri krana bangete panas fahalaka man halaka fiya falaka nuli rusak sapa man wong halakang rusak sapa man fiya ing dalem masalah ingsun wa kana lan ana sapa alladzi wong tawala kang nandangi sapa alladzi kibrahu ing gedene ifku iku minhum iku tetep setengah saking alladzi muratan lil makna ngene ya wa kana alladzi tawalla kibrahu minhum Abdullah wa kana sapa alladzi wong tawalla kang nandangi zaman kibrahu ing gedene ifku minhum saking usbah iku Abdullah bin Ubay ibni Salulin intaha wis rampung apa qauluha dawe Sayyidah Aisyah rawahu riwayatakan hadis sab'a syaikhan Imam Bukhari Muslim qala dawu sinten Allah taala likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm likulli imri'in iku tetep duwe saben-saben wong suci minhum kang tetep saking usbah likulli imri'in iku ya likulli imri'in iku tetep ing atase saben-saben wong suci minum kang tetep sange usbah ay alih tegese melarat ing atase kulimriin ma'ute perkara iktasaba kang nglakoni sapa kulimriin ing ma nyatane minal itsmi dosa bidzalika ing dalem mengkono-mengkono ifku walladzi tawalla kibrahu walladzi utai wong tawalla kang nandangi sapa alladzi kibrahu ing gedene ifku minhum mahalatab sanging usbah ay tahammala tegese nanggung sapa alladzi mu'zamahu ing gedene ifku fabada'a mongko ngawiti sapa alladzi bil khawdi kelawan manjing gunem fi ing dalem ifku wa asya'ahulan masyhuraken sapa alladzi ing ifku wa huwa utai alladzi iku Abdullah bin Ubay walladzi iku lahu iku tetep kedue alladzi azabun utawi siksa azimun kang agung wa utawi azabun azim iku annarun neraka fil akhirati ing dalam akhirat. Ayat ini menjelaskan tentang fitnah
yang pernah dialami oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah digunjingkan, pernah difitnah, pernah dituduh melakukan serong dengan salah satu sahabat, ya. Jadi diantara garwa-garwane Kanjeng Nabi, ya, yang satu-satunya yang terkena fitnah, ya, fitnah besar-besaran itu adalah Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah itu, ya, garwane Kanjeng Nabi yang punya derajat yang tinggi. Sebab orang itu difitnah itu, ya, difitnah dengan fitnah yang besar, itu sebagai pertanda bahwa orang itu punya derajat yang tinggi. Kalau tidak punya derajat yang tinggi, ya tidak diuji dengan fitnah. Jadi fitnah itu untuk menguji, dan itu menunjukkan bahwa orang yang difitnah ini, ya, kalau benar-benar itu fitnah, itu menunjukkan bahwa dia punya derajat yang tinggi seperti Sayyidah Aisyah itu, ya. Innalladzina ja'u bil ifki, orang-orang yang datang dengan kebohongan besar, kebohongan yang paling buruk, ya, terhadap Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin dengan menuduh zina, ya. Usbatun minkum, itu adalah golongan dari kalian sendiri, golongan dari kalian sendiri, maksudnya golongan dari orang-orang mukmin. Walaupun toh, ya, provokatornya itu, ya, sebetulnya bukan orang mukmin. Provokator itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay itu adalah gembongnya orang munafik, ya, pimpinannya wong munafik. Cuman wong munafik itu disebut mukmin karena zahirnya mereka menampakkan keimanan. Jadi usbatun minkum, golongan dari kalian sendiri, yaitu orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang menyebarluaskan fitnah berupa tuduhan serong kepada Sayyidah Aisyah itu, ya, orang-orang mukmin, ya. Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa mereka adalah Hasan bin Thabit, Abdullah bin Ubay, ini orang munafik, terus kemudian Mistah, ya. Mistah itu masih saudaranya Abu Bakar, ya, yang nanti ketika sudah jelas masalahnya, sahabat Abu Bakar sempat bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada Mistah. Jadi Mistah itu orang miskin, terus kemudian hidupnya dibantu dan dicukupi oleh sahabat Abu Bakar. Tapi terus kemudian Allah melarang untuk menghentikan nafkahnya. Kemudian sahabat Abu Bakar tetap akhirnya memberikan nafkah Mistah. Terus Hamnah binti Jahash, saudaranya Sayyidah Zainab binti Jahash, ya, salah satu garwane Kanjeng Nabi. Kalau Sayyidah Zainab itu justru selamat, tidak ikut-ikutan, tapi saudarinya Hamnah itu ikut-ikutan menyebarkan fitnah itu, ya. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum, ya. Jangan engkau menyangka cerita dusta, maksudnya fitnah, qadhaf, jangan engkau sangka sesuatu yang jelek untuk kalian, tetapi itu sesuatu yang baik untuk kalian semuanya. Jadi fitnah itu hakikatnya untuk orang-orang mukmin, ya. Semua orang mukmin pada waktu itu, ya, ini bukan sesuatu yang jelek, ya. Sesuatu yang buruk itu yang melakukan fitnah, ya, yang difitnah, ya, dan orang-orang di sekelilingnya yang tidak percaya dengan fitnah itu, justru itu adalah khairun lakum,
ya sesuatu yang lebih baik untuk kalian semuanya. Yang dikhitabi dengan ayat ini ya satu, Kanjeng Nabi sebagai suami, ya dua, sahabat Abu Bakar sebagai mertua, ya sebagai mertua ayah dari Sayyidah Aisyah, ya seorang ayah tentunya juga sangat prihatin, sangat susah ketika anaknya di fitnah berbuat serong. Terus kemudian tentunya adalah Sayyidah Aisyah yang terkena fitnah dan sahabat Sofwan bin Mu'attal, ya. Ini untuk ayat ini tujuannya ya untuk menghibur baginda Nabi Abu Bakar, Sayyidah Aisyah dan sahabat Sofwan. Artinya ya'jurukum minallah bihi, Allah memberikan pahala. Allah memberikan pahala terutama kepada Sayyidah Aisyah dan sahabat Sofwan yang difitnah. Terus kemudian memberikan pahala juga kepada sahabat Abu Bakar sebagai ayahnya, baginda Nabi sebagai suaminya, ya, karena mereka bersabar, ya, bersabar terhadap fitnah itu. Dan ini merupakan ujian yang sangat berat untuk Kanjeng Nabi, sampai-sampai ya Kanjeng Nabi itu ya saking santernya fitnah itu. Ketika fitnah ini terjadi, Sayyidah Aisyah itu dalam keadaan sakit, sehingga sekitar 1 bulan itu tidak tahu kabar yang beredar di luar, ya. Dan itu sangat berat, ya. Sayyidah Aisyah sampai heran, Kanjeng Nabi kok tidak perhatian seperti biasanya, apalagi Sayyidah Aisyah dalam keadaan sakit. Biasanya Kanjeng Nabi itu ya dalam keadaan biasa atau apa, apalagi dalam keadaan sakit itu penuh perhatian. Kok ini perhatiannya kok ndak begitu perhatian, sangat kurang perhatian, ya. Jadi fitnah ini sangat apa ya, sangat berat kan untuk keluarga Kanjeng Nabi, sangat berat, ya. Bayangkan bahwa salah satu istrinya Kanjeng Nabi yang paling dicintai justru difitnah berbuat serong, ya. Tapi ini sesuatu yang lebih baik. Jadi wong difitnah wong itu ya hakikatnya dia diuntungkan, walaupun toh kalau dirasakan sangat berat, ya. Ini apa ganggu pelajaran, ya, kalau suatu saat itu difitnah orang itu ya sangat berat. Tapi berat itu khairun, ya, sesuatu yang lebih baik. Karena kalau kita bersabar, ya, kita tidak membalas fitnah itu dengan fitnah juga, ya, itu sangat besar pahalanya. Allah memberikan pahala yang besar, ya. Yang syarrun itu ya yang penyebar fitnah itu, yang tukang fitnahnya itu jelas adalah keburukan, ya. Walaupun toh ya ketika dia menfitnah dia berhasil, ya, apa namanya, menjadikan orang yang difitnah dalam kesusahan dan kesedihan, dia seneng-seneng, tapi senengnya itu seneng sing senep, ya, seneng sing senep, syarun lakum. Dan orang-orang yang percaya, ya, jadi kalau ada fitnah itu ya penyebar fitnah itu syar, orang-orang yang percaya juga syarun, ya, terkena syarnya, ya, terkena syar, ya, jadi terkena dampak keburukan, ya. Jadi walaupun toh kita tidak melakukan fitnah, bukan sebagai pelaku, tapi kalau ada fitnah-fitnah itu kita harus bisa menyaringnya. Ojo gampang percaya, ya. Karena kalau kita percaya, maka kita akan digolongkan sebagai orang yang ikut menyebarkan fitnah, ya. Jadi jangan percaya. Jadi fitnah-fitnah itu ya,
jangan percaya seperti apa tadi siapa garwa yang bernama Zainab binti Jahsy ini ketika ditanya Kanjeng Nabi, piye pandanganmu tentang fitnah yang melanda Sayyidah Aisyah, ya. Sayyidah Zainab ini matur Kanjeng Nabi, saya itu menjaga telingaku dan pendengaranku dan penglihatanku. Demi Allah saya tidak mengetahui dalam diri Aisyah kecuali kebaikan, ya. Akhirnya Sayyidah Zainab ini dijaga oleh Allah karena wiroi itu menjauhi sesuatu yang haram, termasuk dalam masalah fitnah itu, ya. Timbulnya fitnah itu, ya, seperti diceritakan Sayyidah Aisyah, ya, bahwa Sayyidah Aisyah ini pergi bersama baginda Nabi dalam sebuah peperangan, dan itu setelah diturunkan ayat hijab bahwa seorang wanita harus menutup diri, ya, harus menutup semua auratnya, tidak boleh dipandang laki-laki. Kemudian baginda Nabi selesai dan kembali ke Madinah, ya, setelah dekat, ya, baginda Nabi memberitahukan berangkat di malam hari. Jadi satu komando, ya, salah satu resep keberhasilan, ya, pasukan perangnya Kanjeng Nabi itu, ya, selalu taat dalam satu komando, ya, satu komando kedisiplinan, mengajarkan harus taat dengan pemimpin perang, yaitu Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi itu menginstruksikan untuk berangkat tapi malam hari, ya, berangkat malam hari, dan ini sesuatu yang tidak biasa. Biasanya malam itu ya istirahat, tapi ini Kanjeng Nabi instruksi berangkat di malam hari. Kemudian apa namanya, famasya itu, ya, telah tadi istirahat, ya, Sayyidah Aisyah itu berjalan qadha'il hajat, ya. Terus kemudian setelah selesai kembali ke rombongan, ternyata kalungnya itu putus, hilang, ya, kalungnya putus. Akhirnya Sayyidah Aisyah kembali ke tempat hajatnya untuk mencari kalungnya, ya, dan ketika Sayyidah Aisyah mencari kalung ini, ternyata rombongan yang memikul sekedupnya. Sekedup itu, ya, rumah-rumahan kecil yang dinaikkan di atas unta, di atas unta, dan di situ Sayyidah Aisyah apa namanya, ditaruh di dalam sekedup. Mereka menyangka saya sudah berada di dalamnya, terus kemudian dipikul gitu, ya, dipikul untuk dinaikkan ke unta karena akan berangkat pulang, ya. Mereka menyangka Sayyidah Aisyah sudah berada di dalam karena pada waktu itu para wanita itu khifaf, ya, kurus-kurus, ya, ringan-ringan. Mereka hanya makan sedikit, ya, jadi ringan. Dikira wes sudah berada, apalagi sekedup itu biasanya dipikul oleh 4 laki-laki. 4 laki-laki pada waktu itu tenaga laki-laki sangat kuat, ya, sangat kuat karena medan di Arab itu sangat keras, sangat panas, tandus, sehingga para laki-laki ini tenaganya kuat-kuat. Jadi coro wong papat mikul Sayyidah Aisyah itu ora krasa. Ya rumangsane dalam sekedup itu sudah ada Sayyidah Aisyah, tapi ternyata belum. Ya ora iso bedane lah. Ya wis enteng, ya. Apalagi waktu itu para wanita memang ringan-ringan, ya. Kemudian
Sayyidah Aisyah dalam pencariannya tadi telah menemukan kalungnya, ya, terus mendatangi tempat pasukan, tapi ternyata mereka sudah berangkat semuanya. Arab nyusul melaku ya mungkin. Akhirnya Sayyidah Aisyah duduk, ya, di tempat istirahat pasukan tadi, dan Sayyidah Aisyah menyangka bahwa mereka nanti akan merasa kehilanganku sehingga mereka akan kembali ke sini. Baghalabatnya ainanya. Terus kemudian sambil menunggu itu, ya, karena waktu itu waktu malam, akhirnya Sayyidah Aisyah tertidur, ya. Sayyidah Aisyah tertidur karena menunggu pasukan, ya, supaya mereka merasa kehilangan terus kemudian kembali, tapi ternyata mereka tidak merasa kehilangan. Nah, ada salah satu sahabat yang punya kebiasaan, ya, tertinggal dari pasukan, ya, panjen sengaja tertinggal dari pasukan. Sahabat ini namanya Sofwan bin Mu'attal. Ini sahabat yang termasuk sahabat yang pemberani. Jadi sahabat Sofwan ini kalau pasukan sudah berangkat, ya, maka dia sholat terlebih dahulu, ya, sholat terlebih dahulu beberapa lama, terus kemudian setelah selesai dia baru menyusulnya. Menyusulnya itu dengan tujuan kalau ada yang tertinggal atau ada yang jatuh dari barang-barang pasukan, dia akan memungutnya, ya, sampai dia menyusul pasukan tersebut. Ini sahabat Sofwan punya kebiasaan seperti itu. Jadi mengawal pasukan, dia tertinggal, berangkatnya itu paling akhir. Sahabat Sofwan ini tertinggal, ya, di belakang pasukan, maksudnya dia istirahat di akhir malam, terus kemudian dia berangkat. Kemudian fa'asbaha bi manzilihi, kemudian dia pada waktu sudah menjelang pagi subuh, dia melihat sosok manusia, ternyata adalah Sayyidah Aisyah. Ketika dia melihat Sayyidah Aisyah, dia pernah kenal, pernah melihat wajahnya Sayyidah Aisyah sebelum ada ayat hijab, sehingga ketika Sayyidah Aisyah, ya, tertidur, ya, dalam keadaan tidak pakai penutup muka, sahabat Sofwan mengenali Sayyidah Aisyah, ya. Akhirnya karena kaget, sahabat Sofwan itu membaca istirja, innalillahi, ya, innalillahi. Terus kemudian Sayyidah Aisyah juga terbangun kaget, ya, dengan bacaan istirjanya langsung menutupi mukanya, ya. Saya mengatakan, demi Allah saya tidak, Sofwan ini tidak mengajak saya berbicara satu patah kata pun, dan saya tidak mendengar ucapan selain ucapan istirjanya. Ketika anakho rahilatahu, jurumke ontone, maksudnya mempersilahkan Sayyidah Aisyah untuk menaiki ontanya, dan sahabat Sofwan menginjak kaki depannya, supaya onta ini tidak bangun tiba-tiba, ya, sebelum Sayyidah Aisyah betul-betul sudah berposisi pas di atas onta. Kemudian Sayyidah Aisyah naik onta, dan sahabat Sofwan menuntun onta itu, berangkat sambil menuntun onta itu, ya, sampai bisa menyusul pasukan, ya. Setelah mereka istirahat pada waktu tengah siang bolong, ya, pada tengah siang, waktu yang sangat panas, beristirahat, ya, beristirahat. Nah, dan ini ternyata
kedatangan Sayyidah Aisyah yang bersama berduaan dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Sahabat Sofwan menuntun unta, Sayyidah Aisyah naik di atas unta. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk menyebar cerita bohong, untuk menyebar fitnah kepada Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah itu sebetulnya tidak tahu, ya, ada cerita yang beredar yang menfitnah dirinya, itu tidak tahu selama 1 bulan, karena setelah perjalanan ini ya jatuh sakit selama kurang lebih 1 bulan. Tahu-tahu ya yang memberi kabar itu justru ibunya Mistah itu. Mistah yang terlibat hadisul ifki. Ketika jalan-jalan dengan Mistah, ketika sakitnya sudah agak ringan, terus Mistah terpeleset, terus dia menyumpai anaknya sendiri. Celaka Mistah itu, ya, menyumpai anaknya sendiri. Oleh Sayyidah Aisyah ditegur, ya, kamu kok nyumpai anakmu sendiri, anakmu itu ikut perang Badar, malah kamu sumpah itu bagaimana? Ya, ditegur. Kemudian Mistah, sampai tidak tahu tuh, ya, kabar yang beredar di luar, ya, salah satu yang terlibat itu anak saya, ya. Kabar apa sih? Dan akhirnya diberi cerita oleh Ummi Mistah. Diberi cerita oleh Ummi Mistah bahwa di luar itu fitnahnya sangat santer, menfitnah, menuduh qadzaf kepada Sayyidah Aisyah. Begitu tahu, Sayyidah Aisyah jatuh sakit lagi, lebih parah, ya, lebih parah, ya. Dan Sayyidah Aisyah pantesan bagi gandakan Nabi perhatiannya tidak seperti biasanya, ya. Ternyata ya memang kabar di luar itu sangat santer. Sampai Sayyidah Aisyah minta izin untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya untuk menanyakan kebenaran dari berita itu, ya. Dan singkat cerita, ya, sahabat Abu Bakar dan istrinya ya membenarkan cerita itu semuanya. Tapi ya bingung, ya, bingung semuanya, kabeh bingung, ya. Karena memang sahabat Sayyidah Aisyah itu ya menyampaikan, seandainya saya jujur, ya, saya akan mengaku apa adanya bahwa saya tidak terbebas dari semua tuduhan, maka kalian juga tidak akan percaya. Kalian kepengennya saya itu mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan, ya, baru kalian percaya. Kalau saya mengaku, ya, apa adanya, saya tidak pernah melakukan apapun, maka kalian tidak percaya. Ya, maka yang lebih baik adalah seperti ucapan Nabi Yakub, fasabrun jamil, ya, menahan kesabaran yang baik, ya. Akhirnya ya fahalaka man halaka, ya, maka celaka orang-orang yang celaka. Dalam hadisul ifki tentang Sayyidah Aisyah ini, dan yang menyebarluaskan provokatornya itu ya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya orang munafik, ya, orang munafik yang menyebarluaskan. Dan itu ada beberapa orang mukmin, mereka terpengaruh dan ikut menyebarkan, terpengaruh, ya, terpengaruh. Jadi yang membuat fitnah itu ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, orang munafik itu kan sebetulnya juga orang yang tidak beriman, sebetulnya sangat membenci Islam, ya. Sehingga ketika ada kesempatan untuk meruntuhkan Islam, maka dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi orang yang
fitnah itu ya karena membenci. Kalau tidak benci tidak mungkin bisa menfitnah. Intinya ingin menjatuhkan. Kalau Sayyidah Aisyah jatuh, ya maka otomatis Kanjeng Nabi pun ikut jatuh. Kalau Kanjeng Nabi jatuh, maka agama Islam pun ikut jatuh, ya. Jadi fitnah itu untuk menjatuhkan, ya, untuk menjatuhkan. Tapi selama fitnah itu orang mbok ladeni, ya, maka justru fitnah ini akan menjadikan naik derajat. Sementing ora diladeni. Kalau diladeni podo-podo saling menfitnah, yo wes bar pisan, ya. Ya, yang penting jangan diladeni. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, ya. Bagi masing-masing orang dari mereka, atas masing-masing orang yang terlibat dalam menyebarkan kebohongan fitnah terhadap Sayyidah Aisyah, maktasaba minal itsm, dosa yang mereka lakukan. Maksudnya orang-orang mukmin yang terpengaruh terlibat dalam hadithul ifki, masing-masing ya mendapatkan balasan, ya, balasan dari dosa yang mereka lakukan. Cuman karena mereka sahabat, ya akhirnya ya balasannya itu ya di dunia, ya, yaitu mereka dihad, ya, dihad, ya, dicambuk dengan hadul qadfi, had menuduh zina 80 kali. Di samping itu masih diberi peringatan oleh Allah, yaitu orang-orang yang terlibat itu, ya, menjelang atau di hari tuanya itu buta. Sahabat Hasan itu buta, Mistah juga buta, ya. Sahabat Hasan itu buta dan ya tangannya itu jimpe itu ya tidak fungsi, nggak bisa digerakkan. Tangannya terkena kalau saya setruk, tangannya saja akhir umrihi. Ini merupakan balasan karena pernah terlibat ifku, ya, hadithul ifki, ya. Itu orang-orang mukmin tetap, ya, likulli imri'in, jadi mereka ikut-ikutan, ya, mereka sebetulnya mukmin tapi ikut-ikutan, ya tetap ada balasannya. Cuman karena sahabat ini sehingga balasan mereka itu ya hanya di dunia tok, ya, walesane nong dunya, ya. Mereka apa ya, mereka sahabat itu ya jasanya pada Islam sangat besar sehingga mereka hanya dibales nong dunya. Waladi tawala kibrahu minhum, ya, tapi iki gak iso ditiru, ya. Kalau walasane nang dunya tok terus kemudian wong mukmin nak mitnah iku nang dunya tok, ya ndak bisa ditiru. Nah, itu kan untuk para sahabat, karena para sahabat punya kelas khusus di indallah, ya, sehingga mereka ya balasannya mung dirupakne nang dunya tok, ya. Waladzi tawala kibrahu minhum, orang yang tawala kibrah, ya, yang melakukan atau yang membesar-besarkan, ya, yang berusaha membesarkan cerita bohong ini adalah lahu azabun adim, mendapatkan siksa yang besar. Maksudnya siksa yang besar itu ya neraka di akhirat, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini balasannya tidak hanya di dunia saja tapi juga dibalas di akhirat, ya. Jadi nong dunyane ya dadi wong asor, ya, karena konangan munafike, terus kemudian nong akhirat ya selawase nong neraka. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tapi dia punya anak yang betul-betul iman, ya, anaknya jenenge Abdullah. Di ya sing anak-anake Abdullah mukmin tenanan, sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau anaknya betul-betul mukmin, ya sahabat, ya, tapi ayahnya justru pimpinannya wong munafik, ya. Laula itu Allah.